Cece. Aku Gilang. Dicopot. Oh iya. Lupa harus pakai masker kita. Iya. Nah, hari ini kita mau nemenin kalian untuk keliling-keliling di Universitas Sanata Dharma, khususnya Di perpustakaannya. Nah, sekarang Gilang dan Cece itu ada di kampus 2. Jadi Sanata Dharma itu memiliki dua perpustakaan. Ya. Yang satu di kampus 2, yang kedua di kampus Kampus 3. Jadi yang di kampus 2 ini adalah gedung perpustakaan pusat. Nah, pengen tahu isinya seperti apa, terus fasilitasnya apa saja? Mari ikutin Gilang dan Cece ke dalam. Yuk. Jadi untuk yang pertama kali teman-teman harus siapkan itu adalah kartu tanda mahasiswa atau KTM. Ini belakangnya itu ada barcode. Silakan teman-teman scan di sini sampai berwarna hijau. Baru boleh masuk. Nah, selain itu teman-teman bisa klik di number pad teman-teman, tapi NIM-nya kalian. Terus diklik enter. Sebentar, oke. Ya. Sekarang kita harus masukin tas kita ke loker yang tersedia. Iya. Yuk. Jadi lokernya itu ada saat teman-teman pertama kali masuk. Untuk tas ransel seperti yang Gilang bawa ini, silahkan teman-teman titipkan di loker yang ada. Nah, jadi disediain tas seperti ini untuk kita pakai untuk memasukkan barang-barang yang kita butuhkan saat kita belajar di perpustakaan. Nah, ini adalah rak di mana barang teman-teman itu tertinggal yang ada di perpustakaan. Teman-teman merasa barangnya ada yang tertinggal di perpus, silahkan dicari di sini. Dan untuk mengambilnya tinggal menghubungi ke petugas perpustakaan yang ada di sebelah tadi. Di lantai 2 ini, teman-teman itu bisa menemukan koleksi cadangan, koleksi referensi, ada workstation, juga ada quiet study room. Nah, sekarang kita mau kasih tunjuk ke kalian bahwa di lantai 2 ini teman-teman, nih, yuk sebelah sini. Jadi di sini tuh ada rak-rak yang isinya adalah koleksi cadangan sama koleksi referensi. Nah, koleksi cadangan tuh yang berlabel biru ini, terus koleksi referensi tuh yang berlabel putih dan tulisannya RF kayak gitu. Nah, keduanya ini sama-sama tidak bisa dipinjam ya Gila, tapi teman-teman boleh banget baca kayak gitu. Ini bukunya bisa teman baca di sekitar perpus, mau di atas, mau di bawah, senyamannya teman-teman menemukan tempat belajar. Setelah diambil, teman-teman jangan mengembalikan ke rak sebelumnya, karena takutnya tertukar sama buku yang lain. Disediakan rak transit namanya, jadi tinggal ditaruh di sini aja, terus udah tinggal pergi. Nah, terus tepat di depan rak cadangan atau koleksi cadangan dan juga referensi itu ada etalase kaca. Nah, isinya tuh apa aja Gilang? Ini isinya CD atau DVD. Dalamnya itu ada film, musik, ada juga beberapa aplikasi. Kalau teman-teman mau pinjam atau mau membukanya, ini tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman ya. Jadi tinggal menghubungi petugas perpustakaan, terus tinggal diambil, terus nanti kita bisa putar di dalam perpus. Di dalam perpus itu ada workstation, ini seperti ini. Ini workstation, ini fungsinya untuk teman-teman belajar atau terus teman-teman bisa akses internet ya di sini yang ngerjain inskripsi juga bisa. Terus habis itu di sini juga selain workstation ada juga komputer multimedia. Kayak gitu. Nah, multimedia yang seperti ini. Teman-teman bisa scan data atau apa saja yang ada di yang teman-teman butuhkan. Makanya berkas-berkas yang ingin teman scan itu bisa di-scan di sini gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita berada di depan quiet study room. Jadi ini fungsinya untuk teman-teman ingin belajar secara mandiri atau tanpa ada suara gitu. Tanpa ada gangguan gitu ya. Jadi kita sebentar aja di sini. Jadi Nah, sini masuk. Lihat deh teman-teman. Jadi tuh emang ini tuh disetting kayak satu bilik gitu ya. Nah, nanti setiap biliknya tuh akan disediakan lampu baca sama ini ya, apa namanya? Subkontak. ini dilengkapi dengan sensor jika teman-teman merasa butuh penerangan cahaya, jadi tidak usah khawatir teman-teman tinggal menempati posisi di sini, terus nanti lampunya akan hidup sendiri dan juga ada stop kontak tadi aja. Benar banget. Gitu. Oke, sekarang yuk kita keluar. Yuk. Kita ke lantai 3 karena di lantai 3 itu ada beberapa spot koleksi yang menurut Gilang dan Cece itu sangat menarik untuk teman-teman ketahui. Ya, sekarang kita naik ke sana. Nah, sekarang Gilang dan Cece udah berada di lantai 3 gedung perpustakaan pusat kampus 2. Di lantai 3 ini tuh ada ruangan yang menarik Gilang ya, yang perlu teman-teman ketahui. Ruangan apa? Ruangannya itu adalah koleksi Insinyur Soekarno. Jadi di ruangan ini tuh semuanya buku-buku koleksi milik beliau. Contoh ya, salah satunya ada di sana, nanti Cece kasih tahu, tapi ada bukti nyatanya bahwa memang Insinyur Soekarno tuh pernah ke Sanata Dharma ya? Iya, dulu waktu pertama kali diresmikan, yang meresmikan Sanata Dharma sebelum jadi universitas itu adalah beliau. Betul. Oke, kita masuk ke dalam. Yuk. Ini isinya buku-buku tua ya, karena ya kalau dilihat dari covernya tuh udah kuning-kuning.
Jadi teman-teman mahasiswa Sanata Dharma harus bangga karena kalian salah satu pelaku sejarah telah telah memiliki kesempatan untuk melihat buku koleksi pribadinya milik Insinyur Soekarno. Nah, ini salah satu buku koleksi milik Insinyur Soekarno, teman-teman. Ini kalau dilihat ya udah tua, udah usang bukunya. Jadi jadi harus pelan-pelan gitu ya. Ini dipercayakan untuk dijaga oleh Universitas Sanata Dharma. Dirawat sama Universitas Sanata Dharma. Jadi kalau misalkan teman-teman mau baca boleh banget, tapi tidak diperkenalan untuk dibawa pulang ya. Gitu. Kayak gitu. Terus jangan lupa ditaruh di rak transit. Yuk. Di lantai 3 itu didesain khusus buat teman-teman yang ingin belajar secara berkelompok. Jadi ada ruang-ruangan khusus buat teman-teman belajar secara bersama-sama. Ini di dalam ruang koleksi Soekarno itu ada petugas perpustakaan namanya Bu Kristi. Nah, jika teman-teman ingin meminjam ruangan untuk berdiskusi, bilangnya ke Bu Kristi. Kebetulan Gilang sama Cece sudah pinjam ruangan nomor 4. Terus di sini juga ada remote untuk menghidupkan monitor karena di dalam ruangan itu ada pendingin ruangan dan LCD monitor. Gilang pinjam ya, Ibu? Terima kasih, Bu. Nah, terus kalau udah kita bawa deh ke ruang diskusi. Tapi sebelumnya kami mau ngasih tahu dulu nih teman-teman. Tadi kan Gilang sama Cece udah jelasin bahwa di bawah tuh ada workstation ya Gilang ya. Jadi ketika kita selesai ngerjain tugas, mau butuh ngeprint. ngeprint. Nih, di sini tempatnya teman-teman. Ada bagian fotokopi, ada petugasnya yang menjaga. Itu mas-masnya itu lagi fotokopi buku. Jadi misalkan teman-teman ini print atau fotokopi, langsung saja naik ke lantai 3 paling atas gedung perpustakaan pusat. Nah, itu. terus di sampingnya fotokopi ini ada rak majalah dan juga rak jurnal ya. Rak jurnal ini silakan teman-teman lihat. Di sini ada berbagai macam jenis majalah dan jurnal. Terus tidak ketinggalan nih, Ceh. Di sini juga ada rak-rak khusus untuk koran-koran. Jadi buat teman-teman yang mau mengupdate info-info terkini bisa baca koran. Oke, langsung nih. Gitu. Yang tadi sudah disebutkan kalau di lantai 3 itu didesain khusus buat teman-teman yang ingin berdiskusi. Ini ada contohnya ruang nih, diskusi ruang diskusi 2. Jadi ini jelasin cara pinjamnya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pinjam ruang diskusi, teman-teman bisa banget nih scan barcode-nya dulu untuk ngerti jadwal pemakaian ruang diskusi 2 di Merican. Merican tuh lokasi kampus kami di sini kayak gitu. Ini contohnya ruang diskusi 2 ini didesain khusus buat teman-teman yang ingin belajar secara lesehan. Coba ya. Kita lihat ke dalam ya, sebentar. Ini sih, Mbak. Nah, gini teman-teman. Itu mbaknya sedang asik belajar berduaan, coba maksudnya sedang lesehan. Ini bentuknya seperti ini kalau di ruang diskusi 2. Coba kita ke sebelah ya. Kita mau ke ruang diskusi 4 karena Cece sama Gilang udah pinjem kunci ruang diskusi 4 nih. Kayak gini nih teman-teman nih. Ntar ya, Cece bukain dulu. Nih. Nah, jadi di dalam ruang diskusi itu ada yang lesehan, ada yang bentuknya duduk seperti ini. Nah, ini fungsinya remote tadi di Bu Kristi itu teman-teman bisa pinjam untuk menghidupkan pendingin ruangan atau LCD monitor. Itu smart TV kok teman-teman. Bisa terhubung dengan koneksi internet. Jadi silahkan teman-teman pinjam remote-nya, setelah dipinjam langsung dikembalikan. Oke, sambil tunggu Cece mengunci, kita ke pojok ruangan lantai 3. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya ruang khusus buat koleksi Ignatian nih. Ruangannya seperti ini teman-teman. Jadi di situ ada koleksi-koleksi buku-buku tentang Ignatian semua seputar ya. Ignatian. Jadi apa itu Ignatian? Silahkan teman-teman datang ke perpustakaan, dilihat sendiri koleksi bukunya itu ada di lantai 3. Ini khusus dibaca di dalam perpustakaan, di area perpustakaan. Nah, dari tadi kan kita keliling ngomongnya kan buku tapi tidak boleh dipinjam. Nah, nanti di basement paling bawah perpustakaan kami kasih tahu itu buat tempat-tempat pinjam, buat teman-teman pinjam buku. Benar gitu. banget. Nah, terus teman-teman nih tepat di kanan kita nih, ini ada ruang diskusi 7. Nah, ini ruangannya kayak gini. Ini didesain khusus untuk perkuliahan ya. Jadi teman-teman kalau di sini mau belajar, terus habis itu mau kuliah bareng sama Bapak Ibu dosen ataupun emang mau belajar bareng sekelas gitu bisa banget ya. Pinjam saja ruangannya ke Ibu Kristi. Oke. Gitu. Nah, terus habis itu teman-teman di sini juga ada sudut ternyaman kalau menurut Cece ya. BI Corner. Namanya BI Corner. Jadi teman-teman nih. Jadi di sini teman-teman bisa duduk baca koran, bisa kayak mbaknya nih lagi baca koran ataupun baca buku yang yang ada di perpus ya. Sebenarnya kayak gitu. BI Corner ini merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. Jadi buku yang di sana itu
lebih banyak buku-buku tentang ekonomi, perbankan sama apa ya, sama keuangan. Oh ya, seperti keuangan itu. kayak gitu ya. Tuh, oke. Gitu. Sekarang kita mau ke basement ya, Mbak? Iya. Oke, kita mau ke basement dan Cece mau ngembaliin kunci dulu. Tunggu ya. Ibu, terima kasih ya Bu. Ini kami kembalikan kuncinya dan juga mari Bu. Oke, tadi kan kita sudah keliling-keliling di lantai 3 nih, Itu kan ada ruang diskusi, ada ruang koleksi Insinyur Soekarno, Ada BI Corner, Iya, gitu. terus kita mau ngajak teman-teman untuk ke basement perpustakaan karena di sana teman-teman bisa pinjam buku, terus ada ruangan koleksi khusus di mana teman-teman mahasiswa itu harus tahu kalau kita punya ini gitu. Nah, mau taunya seperti apa? Ikutin kita. Nah, kita sekarang udah sampai di basement nih teman-teman. Nih, di bagian sini teman-teman bisa banget baca buku di sini, duduk-duduk lesehan. Terus habis itu di sebelahnya ini ada yang namanya ruangan Ruangan khusus Khusus? buku koleksi miliknya Romo van der Molen SJ. Beliau ini merupakan kepala Kepala perpustakaan perpustakaan. yang pertama gitu ya teman-teman ya. Yuk lanjut. Nah, ini teman-teman, rak-rak yang ada di sini adalah rak sirkulasi di mana buku-buku di sini tuh boleh dipinjamkan ya, Iya, Gilang ya. caranya gimana? Kalau mau cari buku, itu ada komputer pencarian itu ada 2 di sini. Terus yuk ke sana yuk. Di situ juga ada komputer pencarian. Ini ada 3 komputer pencarian. Nah, teman-teman bisa menggunakan komputer itu untuk mencari buku yang ada di rak-rak sini. Nah, untuk cara peminjamannya bagaimana, cara pengembaliannya bagaimana ada di video yang akan kami berikan kepada teman-teman. Yuk, kita ke ujung sana yuk. Kita sudah sampai dan saat ini tepat di depan kita tuh ada banyak rak-rak kayak gini Alang Iya. ya. Dan di sebelah sini ada Pustaka Sartono. Jadi buku ini adalah koleksinya Pak Sartono. Beliau merupakan seorang ahli sejarah. Jadi buku yang di sini itu isinya tentang buku-buku sejarah. Ini bukunya sudah lama teman-teman dan dan teman-teman bisa baca hanya di sekitaran perpustakaan saja. tidak dipinjamkan dan tidak boleh dibawa pulang. Oke. Terus habis di sini ada rak Pusdok Verhaar. Jadi di sini buku-buku milik Verhaar yang semua itu tentang linguistik ya. Linguistik. Kayak gitu. Beliau adalah ahli linguistik Romo Verhaar. Terus yang di belakang itu ada Pustaka Artati. Pustaka Artati itu isinya tentang sastra Jawa kuno. ya, Cah, ya. Ya. Jadi buku-buku ini miliknya Romo, seorang Romo Jesuit. Dia berkebangsaan asing, tapi isinya di sini tuh tentang sastra Jawa kuno. Nih, contohnya nih. Oh. Ini buku Borobudur. Jadi isinya itu ya tentang gambar-gambar, sejarah cerita tentang Borobudur. Dan ini konon katanya bukunya hanya ada beberapa di Indonesia. Salah satunya di Perpustakaan Sanata Dharma. Kita patut bangga ya, Iya. harusnya karena universitas kita tuh dipercayai untuk merawat buku-buku ini. Kayak gitu. Dan koleksinya tuh beragam teman-teman, dari yang paling kuno sampai yang terbaru itu ada di perpustakaan. Nih satu lagi nih. Nah, Teman-teman, ini salah satu koleksi yang ini ya di yang paling kuno. old banget Iya. kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contohnya adalah Adiparwa. Ini tuh kalau misalnya sekarang namanya buku ya, buku cerita Buku, gitu. karena zaman dulu kan belum ada kertas nih, jadi ditulis di daun-daun. Ini daun lontar teman-teman. Jadi di clipping lah istilahnya, dijadiin satu itu supaya membentuk sebuah cerita buku. Ini juga dirawat di Perpustakaan Sanata Dharma. Nah, itu yang Gilang dan Cece bilang teman-teman itu harus tahu apa aja koleksi yang ada di perpustakaan. Karena sayang jika teman-teman kuliah menjadi mahasiswa Sanata Dharma tapi tidak tahu isi perpustakaan Isinya apa aja gimana. kayak gitu. Nah, ini kan yang tentang basement udah semua nih. Sudah. Tapi ada beberapa hal yang belum kita perkenalkan di lantai Iya, satu. Nah, ada beberapa fasilitas yang teman-teman juga harus tahu juga. ikutin kita yuk. Nah, kita sekarang udah di lantai 1. Kita mau ambil tas-tas kita dulu, terus habis itu nanti kita lanjutin. Jangan lupa cek barang-barang teman-teman supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, kita udah selesai ambil tas kita, terus Cece sama Gilang tadi kan berjanji untuk mau ngasih tahu kalian bahwa ada 2 komputer layanan mandiri yang bisa teman-teman pakai. Kalau seumpama memang teman-teman mau pinjam buku ya Gilang ya, caranya adalah dengan scan barcode-nya, kemudian dibawa ke Petugas layanan sirkulasi. Jadi di lantai 1 itu ada petugasnya yang ketika teman-teman awal masuk pintu itu nanti akan ketemu petugasnya. Itu nanti setelah teman-teman scan barcode, silahkan laporan petugasnya di sini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, terus habis itu ada juga yang perlu teman-teman ketahui, yaitu
Di USD itu ada USD e-library. Jadi teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play ataupun di App Store. Iya. Kayak gitu. Itu mempermudah kita banget Sangat dalam mempermudah karena Gilang pengerjaan juga tugas ya? Gilang punya aplikasinya. Jadi teman-teman itu tinggal pinjem di HP. Nanti bentuknya itu seperti e-book. Jadi teman-teman tinggal baca saja. Nanti aktivasinya nanti bisa bilang ke petugas yang ada di sini. Bener banget. Sama ini, Ce. Apa? Kalau teman-teman ingin mengakses jurnal, silahkan teman-teman cari jurnal internasional. Kita juga berlangganan internasional. Salah satunya itu dari Cambridge University. Jadi, misalkan teman-teman ingin mencari jurnal internasional, hubungin aja ke petugas perpustakaan yang ada di workstation. Gitu. Yuk. Nah, jadi kita sekarang udah ada di galeri milik perpustakaan tentunya ya. Jadi ini semua karya-karyanya milik warga Sanata Dharma tentunya. Mahasiswa, dosen. Ini kebetulan adalah lukisan. Kadang itu ada koleksi foto-foto, pameran foto, ada patung juga. Bahkan Gilang pernah lihat ada angklung mekanik yang dibikin oleh mahasiswa teknik Sanata Dharma. Jadi angklungnya itu bisa memainkan lagu sendiri aja ya. Nggak usah perlu nggak tanpa pemain gitu pokoknya. Kayak gitu. Yuk, sekarang kita mau kasih tunjuk kalian kampus tour teman-teman. Yuk. Jadi di lantai 1 itu ada kampus store. Di sini itu menjual buku, terus ada merchandise, ada ini jam, ada mug, ada kaos. Ada tempat pensil lengkap pokoknya. Terus di sini tuh juga ada buku-buku terbitan dari Sanata Dharma Iya. University Press ya. Iya. Nih, ini buku-bukunya ini karya mahasiswa ada, dosen juga ada, kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang suka menulis, jadi silahkan mengajukan naskah karena Sanata Dharma itu punya penerbitnya sendiri. Nih, penerbitnya itu tepat di sebelahnya kampus store, ada Sanata Dharma University Press gitu. Gitu. Di sini teman-teman kalau misalnya mau makan boleh banget. Kalau di sini ya, jadi namanya Books Cafe. Jadi teman-teman disediakan meja, kursi, dan ini karena berhubung kita berada di masa-masa pandemi, nah kita jadinya Books Cafe ini masih tutup. Kayak gitu. Di lantai 1 perpustakaan pusat juga ada fasilitas musola buat teman-teman muslim yang ingin sholat. Itu ada di lantai 1, tepatnya di depan kampus store. Jadi teman-teman bisa sholat di sini ya. Gitu. Tanpa perlu jauh-jauh harus cari keluar gitu ya. Karena di sini sudah disediakan kayak gitu. Oke, teman-teman, kita sudah selesai keliling-keliling perpustakaan kampus 2. Nah, teman-teman kan udah ngerti ya lengkapnya seperti apa. Tapi Cece rasa teman-teman wajib banget untuk mendatangi perpustakaan ini. Supaya mengenal lebih jauh apa sih koleksi buku-buku yang ada di sini. Nah, sekarang kita mau ke kampus 3. Cece udah siap? Siap. Teman-teman juga udah siap? Mari kita ke sana. Dadah. Ya, sekarang kita sudah berada di kampus 3 Universitas Sanata Dharma. Nah, sekarang kita mau lanjut ke perpustakaan. Oh iya, lupa, maaf. Maaf ya. Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Yuk, sekarang kita ke perpustakaan. Yuk. Jadi untuk gedung perpustakaannya itu ada di gedung pusat kampus 3 di lantai 1. Teman-teman bisa naik lift atau menggunakan tangga. Nah, sekarang sebelum kita mau masuk perpustakaannya, Cece sama Gilang mau kasih tahu bahwa di sebelah sini nih, tuh, ini ada box kaca atau rak kaca gitu. Untuk apa, Gilang? Untuk barang-barang tertinggal. Silahkan teman-teman kalau merasa barangnya besok tertinggal di perpustakaan, silahkan cek di sini ya. Oke, sekarang kita langsung masuk. Sama yang seperti di kampus 2, jika teman-teman masuk, teman-teman bisa scan barcode KTM atau menuliskan NIM teman-teman. Nah, setelah sudah, kita harus meletakkan tas yang kita bawa ini ke locker yang tersedia. Nah, karena kita sudah memasukkan tas kita mau ngasih tahu nih teman-teman, di sebelah sini ada 2 komputer layanan mandiri. Terus ada juga komputer pencarian untuk teman-teman mencari buku yang sedang teman-teman cari. Yuk, Cah, ini langsung saja. Oke. Di depannya itu ternyata ada rak atau etalase kaca. Ini itu isinya koleksi buku terbaru yang ada di perpustakaan. Nih, nanti dipajang di sini teman-teman. Nah, terus habis itu di sebelah sini nih teman-teman, ini ada koleksi sirkulasi. Jadi ini buku-buku yang bisa teman-teman pinjam. Nah, jenis-jenisnya seperti apa aja, terus habis itu nomor panggilnya berapa. Nah, ini teman-teman bisa cek nih, ada fisika segala macam ada di sini. Jadi teman-teman nggak perlu merasa kesulitan kayak gitu. Oke, yuk kita maju ke depan. Nih. Itu ada koleksi referensi teman-teman. Ya kan, Lang? Ya, jadi koleksi referensi. Oke, nah di sebelah sini apa nih, Gilang? Ini itu koleksi cadangan, sama. Ini hanya bisa dibaca di perpustakaan, teman-teman.
Dan kalau sudah diambil, dikembalikan di rak transit. rak transit gitu. Ini di lantai 1 nih. Di lantai 1 itu juga ada toilet atau WC ya, kamar mandi, kamar kecil. Tuh, di sana itu toiletnya. Yuk, sekarang kita naik. Iya, jadi di lantai 2 itu ada workstation teman-teman nih di sini. Fungsinya itu sama yang seperti ada di perpustakaan di kampus 2 ya. Gitu. Jadi teman-teman bisa banget akses internet di sini dan teman-teman bisa pinjam komputernya buat ngerjain tugas gitu. Nah setelah sudah biasanya tuh teman-teman kan butuh yang namanya nyetak paper atau makalah. Ya. Nah teman-teman bisa menggunakan Nih, layanan fotokopi di sini nanti ada petugasnya. Kalau teman-teman ingin mengeprint tugas atau paper makalah yang teman-teman buat. Nah, terus teman-teman, kita kan mahasiswa nih ya, pasti kita harus ngerti info-info apa sih Ya. yang terbaru dengan cara apa? Membaca koran. Membaca Nih, koran. Korannya ada di Nih. sini teman-teman. Nih, silakan teman-teman pilih yang teman-teman ingin baca. Tuh. Selain koran, di belakangnya itu ada quiet study room. Ini sama yang seperti di kampus 2. Kalau teman-teman ingin belajar mandiri, nih tempatnya di sini. Nah, tepat di depan quiet study room, teman-teman bisa melihat ada banyak banget jurnal yang bisa teman-teman baca, dan di balik dari rak jurnal ini ada rak majalah ya Gilang ya. Iya, rak Nih, majalah. ada majalah Tempo, kemudian ada majalah Physics Today, banyak banget pokoknya. Itu teman-teman bisa banget baca. Setelah baca, taruh di rak transit sebelah sini gitu. Tadi waktu pertama kali kita masuk perpustakaan yang ada di kampus 2, teman-teman itu boleh membuat tumbler atau botol minum. Nih, di sudut-sudut perpustakaan itu ada galon dan dispenser ya ini. Dispenser. Nah, kalau menemukan silakan isi aja teman-teman, nggak ada yang larang. Nah, terus habis itu teman-teman di sebelah sini nih ada koleksi majalah terjilid. Jadi tadi kan di sana ada majalah-majalah ya. Nah itu nanti setiap 3 bulan, biasanya per 3 bulan Per itu 3 tuh bulan. majalahnya itu bakal dijadiin satu atau dijilid jadi satu Seperti kayak ini. gitu tuh. Gitu. Nih, ini ada komputer multimedia. Kalau teman-teman tidak kebagian komputer di dalam bisa menggunakan ini. Tuh. Nah terus tepat di sebelah sini nih teman-teman, lihat nih, ini meja dan kursi bisa teman-teman gunakan untuk belajar ataupun baca buku. Kan hanya di kampus 2, di kampus 3 juga ada ruang diskusi ternyata. Kayak gitu. Setiap teman-teman meminjam buku, selain teman-teman menggunakan, Komputer layanan mandiri. teman-teman juga harus melakukan laporan ya. Istilahnya harus bilang ke petugas perpustakaan nih. Tugasnya ada di sebelah sini nih. Nih, tugasnya ada di sini. Ini ada mbaknya, nanti bilang ke mbak atau mas yang ada di sini, saya mau pinjam buku, bukunya dibawa ke sini. Nanti ada caranya yang harus. Akan dipandu sama petugas yang tersedia Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena kita sudah berkeliling-keliling ria dari Oke. perpustakaan kampus 2 sampai kampus 3, kita sudah berada di penghujung acara nih. Ya. Bos. Jadi buat teman-teman, karena banyak yang bisa dipelajari atau kita dapatkan informasi dari perpustakaan, ada tempat-tempat menarik yang teman-teman itu harus ketahui. Benar banget. Makanya jangan lupa datang ke perpustakaan dan Jangan lupa teman-teman menyaksikan video-video yang kita kasih Baik, nanti. Jadi, kita tunggu kedatangan teman-teman di perpustakaan Universitas Sanata Dharma. salam sehat dan salam Cerdas dan humanis. Ya. Salam sehat dan salam Cerdas dan humanis.